صدته الأماني أن يتوب وبركاته. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Walhamdulillah ala kulli halin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaifa halukum? Apa kabar jemaah sekalian? Ibu-ibu, bapak-bapak, sehat? Alhamdulillah. Allazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Meskipun lumayan dingin Pak ya, alhamdulillah. Jawaban setelah saya menyapa tadi, masya Allah ya, terdengar antusias ya, semangat. Dan ini merupakan bagian dari nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah masih memberikan pertolongan kepada kita untuk menjalankan perintah-perintahnya. Di antaranya dengan melakukan salat berjamaah, salat subuh di Masjid Nurul Islam ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada salah satu istri tercinta beliau, Ummul Mukminin, ibunda kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, untuk tujuan memotivasi beliau agar terus semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnaha ala qadri nasabiki. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Inti dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah bahwa besarnya balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba, pahala, ganjaran yang dia dapatkan itu berbanding dengan perjuangan dia dalam melakukan ibadah tersebut. Sesuai dengan ujian yang dilewati saat dia hendak melakukan ibadah tersebut. Halangan, rintangan, gangguan ketika dia hendak melakukan ibadah tersebut. Jadi insya Allah salatnya kita di waktu subuh ini, bangun dari tidur, kondisinya berat ya, sedang nyenyak tidur, kita harus bangun, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudian sholat di masjid yang juga cukup dingin karena AC-nya. Nah, ini bagian dari ujian, halangan bagi kita ketika hendak melakukan ibadah tersebut. Maka insya Allah pahala yang didapatkan pun insya Allah lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama memotivasi diri kita juga, memotivasi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma aktsaru fi'lan
kana aktsaru fadlan. Siapa yang ingin mendapatkan keutamaan lebih dari yang lain di dalam ibadah, maka itu tergantung kepada usaha yang dia keluarkan, perjuangan yang dia lakukan di dalam melakukan ibadah tersebut. Tidak sama, katakanlah orang yang menuntut ilmu agama yang masih muda dengan yang sudah tua, yang sudah beruban, yang sudah kondisi fisiknya makin lemah. Itu berbeda, Pak. Keutamaan yang didapatkan butuh perjuangan lebih dilakukan oleh orang yang sudah tua. Thawabul hasanati al hasanatu ba'daha. Ini kata sebagian ulama, di antara tanda diri kita ibadahnya, amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang sudah dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, al hasanatu ba'daha, adalah Allah menolong kita untuk melakukan kebaikan setelahnya. Jadi kalau setelah melakukan ibadah, kebaikan, kita dapati Allah berikan kemudahan kepada kita, pertolongan kepada kita untuk melakukan kebaikan berikutnya, apapun jenisnya, ibadah berikutnya, insya Allah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau setelah misalnya hadir di majelis ilmu, ternyata kita dapati berat untuk kita mengamalkan ilmu tersebut, padahal ilmu yang sudah dipelajari itu simple, sederhana, tapi berat untuk melakukannya, melaksanakannya, maka bisa jadi ada yang salah dengan niat kita untuk menuntut ilmu. Betul, Pak. Ini sunnatullah. Kata para ulama, man amila bima alima awrathahu Allahu ilma ma lam ya'lam. Siapapun yang beramal dengan ilmu yang sudah dipelajari, dia beramal dengan ilmu yang sudah dia pelajari. Artinya dia mendapatkan ilmu yang bermanfaat karena ilmu itu kemudian dia amalkan. Niscaya Allah akan mewariskan kepadanya ilmu yang belum dia ketahui. Ini satu kaidah yang dikeluarkan oleh para ulama. Siapapun yang beramal dengan ilmu yang sudah dipelajari, niscaya Allah akan membukakan pintu-pintu kebaikan yang lain untuknya. Allah akan berikan ilmu baru untuknya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan ilmu yang baru. Allah akan tambah petunjuk kepada dirinya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Masih di awal majelis ilmu kita yang mulia ini, kita luangkan waktu sejenak untuk berzikir kepada Allah, bertasbih dan bertahmid kepada Allah. Kemudian kita membaca sayyidul istighfar, lalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kepada Allah bahwa Allah melimpahkan ampunan, keberkahan, rahmat untuk kita semua di dalam majelis ilmu yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon bisa diikuti. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi.
Selanjutnya sayyidul istighfar, puncak kalimat istighfar, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dan terakhir kita bersalawat kepada baginda Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 10 kali. Kalimatnya kita cukupkan dengan Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. 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 Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana zidna ilman. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma anta rabbuna farzuqna al istiqama wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana wa qulubal mu'minin ala dinik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Masih semangat ya insyaallah. Hidangan belum sampai, masih semangat. Insyaallah hidangan sampai tambah semangat. Insyaallah. Nanti silahkan bagi yang mau menikmati hidangan silahkan. Sudah diizinkan Pak Kiai. Ya, karena bagian dari adab menuntut ilmu, jamaah sekalian, ini bagian dari adab menuntut ilmu. Kalau kita ingin ilmu kita diberkahi oleh Allah, hati-hati ya ketika hadir di majelis ilmu. Ya. Hidangan sudah ada di hadapan kita. Ya. Ketika ilmu sedang disampaikan, jangan seenaknya saja makan. Ini bagian dari adab penuntut ilmu. Ya, kecuali misalnya, yakni guru yang bersangkutan telah mempersilahkan, silakan, nggak apa-apa. Itu bagian dari adab menuntut ilmu. Ya, sehingga ilmu kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, ya buat ustadznya ngiler nanti. Alhamdulillah. Baik, bismillah. Ya, pembahasan kita masih tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara
sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hendaknya kita betul-betul perhatikan dan berusaha untuk amalkan adalah perkara puasa. Perkara apa, Bu? Puasa. Siyam. Ya. Siyam ini jamak dari saum. Ya. Saum tunggalnya. Kalau jamaknya lebih dari 2 hari itu siyam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau begitu bersemangat untuk merutinkan puasa yang dilakukan setiap pekannya, berulang setiap pekan. Ada yang berulang setiap bulan atau pada momen-momen tertentu, dan ada yang juga hanya 1 kali berulang setiap tahun. Nah, berdasarkan keadaan ini, maka puasa itu ada 2 hukumnya. Ini berdasarkan keadaan tadi. Pertama, puasa yang sunnah. Kedua, puasa yang wajib. Ya. Puasa yang sunnah, ini mohon izin ya untuk mengingatkan kita semua. Bisa jadi ada pengetahuan yang baru di sini. Puasa sunnah yang berulang setiap minggunya, setiap pekannya. Apa contohnya? Ya, puasa Senin dan Kamis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah, yang terbaik saum Daud. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang saum hari Senin, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, kalau kita mendengar ada nama sahabat di belakangnya Al-Ansari, itu pasti asli penduduk Madinah. Al-Ansari. Seperti Al-Waihalimi misalnya, dari Waihalim. Itu pasti, nggak ada yang lain. Ya, ini kalau disebutkan Al-Ansari berarti asli penduduk Mekah. Nabi SAW ketika ditanya tentang puasa hari Senin, apa yang beliau katakan? Fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Ada 2 jawaban Nabi SAW. Mengapa Nabi melakukan puasa di hari Senin? Pertama, pada hari itu aku dilahirkan. Yang kedua, pada hari itu wahyu pertama diturunkan. Surat apa? Al-Alaq di Gua Hiro. Terjadi di hari Senin. Wahyu pertama diturunkan di hari Senin. Maka bentuk rasa syukur mendalam Rasulullah SAW kepada Rabb-Nya, kepada Allah, adalah beliau melakukan puasa di hari Senin, hari di mana beliau dilahirkan. Begitupun hari di mana wahyu pertama itu diturunkan. Tapi ini kekhususan untuk Nabi SAW. Dan umatnya disunahkan untuk mengikuti puasa di hari Senin tersebut. Adapun ada sebagian orang yang misalnya mau melakukan puasa secara rutin di hari dia dilahirkan, ini tidak demikian. Contoh misalnya ada yang lahir di hari Selasa, lalu dia rutinkan puasa di hari Selasa. Ini tidak demikian keadaannya. Itu hanya berlaku untuk Rasulullah SAW, kekhususan untuk Rasulullah SAW. Seperti kekhususan Nabi, Allah tetapkan memiliki istri lebih dari 4. Adapun selain Nabi, hanya berapa, Bu? 1. Paket hemat itu. Enggak apa-apa, Bu. Disebutkan aja ini syariat 4 ya. Maksimal 4. Ya, maksimal 4. Tentu laki-laki harus bertakwa kepada Allah ya, jangan sampai karena syahwat kemudian dia mau beristri lebih dari 1 padahal dia tidak mampu untuk berlaku adil. Ini kezaliman terhadap istri. Betul, Bu ya? Oh, Masya Allah. Ya. Adapun puasa di hari Senin dan Kamis, kalau tadi kan Senin saja, sekarang Senin dan Kamis, Nabi SAW mengabarkan kepada umatnya
dalam hadis riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, innahuma yauman tu'radu fihimal a'mal 'ala Allah fa uhibbu an yu'rada 'amali wa ana sha'im. Sesungguhnya 2 hari itu, Senin dan Kamis, adalah 2 hari seluruh amalan itu ya, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku begitu suka ketika amalanku diangkat kepada Allah, kepada Rabbul Alamin, aku dalam keadaan berpuasa, dalam melakukan, yakni dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ya, alhamdulillah. Penting untuk kita perhatikan, jamaah sekalian, ibu-ibu sekalian, ya, bapak-bapak sekalian. Di semua hari, 7 hari, hendaknya kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maksimal menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Tapi di hari Senin dan Kamis hendaknya kita memberikan perhatian lebih besar. Karena di kedua hari tersebut ya, seluruh amalan itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika amalan itu diangkat kita dalam keadaan melakukan maksiat. Ibu-ibu misalnya di rumah lagi marah-marahan sama suami, jangan. Ya. Jadi boleh yakni selain Senin dan Kamis, enggak juga. Enggak juga, tapi hati-hati ya. Jangan sampai ketika amalan itu diangkat dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, adapun puasa yang berulang setiap bulan adalah puasa 3 hari. Ya, setiap bulan. Baik dilakukan mutatabi'ah secara berurutan ini ya, yang paling utama dalam beberapa hadis disebutkan yaitu Ayyamul Bait di tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan Hijriah, bukan Masehi ya. Bukan 13, 14, 15 Desember, bukan, tapi bulan Hijriah, misalnya Jumadal Ula, Rabiul Awal dan seterusnya. Bukan di bulan Masehi, di bulan Miladiyah. Ini yang paling utama kalau mau dilakukan secara berurutan. Adapun kalau tidak dilakukan secara berurutan, mutafarriqah silakan, tidak ada masalah. Misalnya 13, 14, 15-nya terlewat, Pak, karena sedang safar. Ya. Maka bisa dilakukan kapanpun. Ya. Mau berurutan, mau tidak, silakan. Ini perintah umum Rasulullah SAW. Ya. Bahkan kalau misalnya kita hanya melakukan puasa Senin dan Kamis setiap pekannya, berarti kalau sebulan berapa hari? 8 hari. Mana yang lebih utama? Hanya puasa Senin dan Kamis dilakukan rutin, ya, totalnya 8 hari dalam sebulan, atau Ayyamul Bait 13, 14, 15 saja? Mana yang lebih utama? Yang lebih utama puasa Senin dan Kamis, ya, yang dilakukan ya, setiap pekan totalnya 8 hari dalam sebulan. Itu lebih utama dan masuk ke dalam keumuman perintah Nabi SAW untuk puasa minimal 3 hari setiap bulan. Itu sudah termasuk keumuman perintah Rasulullah SAW untuk kita berpuasa minimal 3 hari setiap bulan. Kenapa 3 hari setiap bulan? Ini bentuk rahmat Allah luar biasa kepada hamba-hambanya. Karena 1 hari itu dilipat gandakan pahalanya seperti 10 hari berpuasa. Sebagaimana keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 162. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapapun yang melakukan kebaikan termasuk puasa. Puasa ibadah yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan datangkan, Allah akan berikan 10 kali lipatnya pahala. Itu standarnya demikian. Jadi sehari berpuasa nilainya sama dengan 10 hari berpuasa. Kalau 3 hari berpuasa berarti 30 hari nilainya. Kalau setiap bulan dilakukan, kata Nabi SAW, kasiyamid dahri, seperti puasa sepanjang tahun. Jadi Masya Allah ya, 365 hari ya, kurang lebih ya, 1 tahun penuh Allah berikan full yakni pahala puasa. Masya Allah. Ini baru satu jenis ibadah, belum yang lainnya. Dan itu keutamaan, keistimewaan umat Rasulullah SAW. Usianya pendek-pendek, ya, seperti kita ini, ya, insya Allah
Nggak lama lagi, Pak. Ya, kehidupan dunia sangat singkat. Ya, hanya 60 sampai 70 tahun kebanyakan. Lebih dari 70 tahun minoritas. Ya. Tapi Masya Allah, pahala yang Allah berikan dari ibadah yang dilakukan itu ya, melebihi, melampaui dari umur yang Allah berikan. Itu keutamaan khusus umat Rasulullah SAW. Berbeda dengan umat-umat sebelumnya. Usianya bisa ratusan tahun. Usia ratusan tahun di masa sekarang nggak bisa apa-apa, Bu. Ya. Usia 130 tahun saja misalnya. Manusia tertua sekarang ini berapa? Ya. Antara 100 sampai 150 tahun. Sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Tapi umat terdahulu sampai ratusan tahun. Nabi Nuh alaihissalam bisa lebih dari 1000 tahun. Ini ada keunikan. Ya. Waktu Allah yang ciptakan, Allah yang kuasai. Dimensi waktu Allah yang kuasai. Jadi bisa jadi dimensi waktu yang terjadi di masa sekarang dengan di masa lampau itu berbeda keadaannya. Saya yakin berbeda keadaannya. Dan Allah Maha berkuasa. Barangkali lebih cepat perputarannya. Ya. Tidak seperti sekarang. Ya. Meskipun di masa sekarang kita yakni mengalami waktu itu berjalan begitu cepat. Ini diantara tanda semakin dekatnya kepada kiamat. Ya. Waktu yang dijalani itu semakin cepat. Tiba-tiba sudah hari Ahad lagi. Tiba-tiba sudah yakni akhir tahun lagi. Ketemu Ramadan lagi. Ya kan? Itu diantara tanda ya, semakin dekatnya kepada kiamat. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berapa menit lagi nih, Pak? Berapa menit lagi, Pak Kiai? Masih panjang. Insyaallah nanti diberi kesempatan untuk tanya jawab. Ini yang bersifat sunnah. Adapun yang bersifat wajib puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita semua, ya, rezekikan kepada kita semua ya, bisa berjumpa dengan tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan yang mulia. Dan Allah berikan taufik kepada kita untuk maksimal dalam beribadah di bulan yang agung itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada hal yang berbeda yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan puasa. Ini insyaallah jadi ilmu baru. Kalau tadi berkaitan dengan hukum, ada puasa yang sunnah, ada puasa yang wajib. Ya. Adapun berkaitan dengan definisinya, puasa pun dibagi menjadi dua. Ini berkaitan dengan ta'rif, definisi puasa itu sendiri. Apa definisi puasa secara bahasa? Bu, definisi puasa secara bahasa apa? Sama dengan definisi sabar secara bahasa. Ya, menahan diri. Puasa secara bahasa itu artinya al-imsak, al-man'u habsun nafas, menahan diri. Sama dengan definisi sabar secara bahasa, yaitu menahan diri. Asy-Syaikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahumullah ta'ala ketika menjelaskan bagaimana keadaan puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga menjelaskan bahwa puasa secara definisi, kembali kepada definisi, itu ada dua. Tadi secara bahasa artinya apa? Menahan diri. Yang pertama, ini berkaitan dengan definisi puasa yang hukumnya wajib, yang kita lakukan sekali dalam setahun. Ini jenis puasa yang pertama, yaitu shaumun 'anil mufattirat allati hiya at-ta'am wasyarab wasyahwatil farj. Fahadha fardun 'ala al-'ibad fi an-nahar Ramadan min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi fi kulli yawmin min ayyamihi. Jenis puasa yang pertama, ini berdasarkan definisi ya, bukan berdasarkan hukum tapi berdasarkan definisi. Saumun adalah menahan diri. Saum, puasa, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Dari mulai terbitnya
Fajar atau terbitnya matahari, Bu? Menahan diri dari segala yang membatalkan puasa dari sejak terbitnya matahari atau terbitnya fajar? Terbitnya fajar, bukan terbitnya matahari ya. Kalau terbitnya matahari kelamaan Pak Kiai. Setelah subuh masih bisa ngeteh, masih bisa ngopi dan yang lainnya. Dari sejak terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Ini jenis puasa yang pertama berdasarkan definisi. Maka jenis puasa yang pertama ini ya, di antara pembatal puasa tentu kita sudah tahu makan minum menyalurkan syahwat ya. Diharamkan ya, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Jenis puasa yang pertama ini ya, bagi umat Islam ini hanya berlaku sekali dalam 1 tahun, yaitu puasa Ramadan. Ini puasa yang wajib. Ini berlaku untuk seluruh umat Islam sekali dalam setahun saja. Jadi dibatasi waktu jenis puasa yang pertama ini. Adapun jenis puasa yang kedua tidak dibatasi waktu. Fi jami'il awqat, di setiap saat, di setiap waktu. Bukan di setiap bulan, bukan di setiap tahun, bukan di setiap minggu, bukan di setiap hari, tapi setiap waktu. Ini jenis puasa yang kedua berdasarkan definisinya. Wasaumun 'anil harami wal atham. Jenis puasa yang kedua ini adalah puasa menahan diri dari segala perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Dari segala perbuatan maksiat, menahan diri untuk tidak melakukannya. Ini terjadi kapan? Berlaku kapan? Setiap waktu. Tidak dibatasi oleh waktu. Setiap waktu. Maka definisi yang kedua ini, jenis puasa yang kedua ini menarik jemaah sekalian. Di sini disampaikan oleh Asy-Syaikh, "Walihadza kana 'ala kulli jarihatin min jawarihil 'abdi shiyam." Jenis puasa yang kedua ini yakni menahan diri dari segala perbuatan haram, perbuatan maksiat, menjadikan yakni setiap anggota tubuh kita, bagian tubuh kita itu punya porsi puasanya masing-masing. Ada porsi, ada bagian puasanya masing-masing. Kok bisa? Iya, berdasarkan definisi tadi, menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, perbuatan maksiat. Fal uzun 'alaiha shiyam. Telinga ada bagian puasanya. Kuping kita itu ada porsi puasanya. Porsi puasanya bagaimana? Al-kuffu an sima'i kulli muharramin. Menahan telinga, mencegah telinga dari segala hal yang diharamkan untuk didengar. Ini puasanya telinga. Ada orang yang bicarakan atau mengumbar aib orang lain, ghibah, ya kita berpaling. Ada perkataan-perkataan kotor yang dibenci Allah, ya, merendahkan orang lain, kita berpaling, dan seterusnya. Nah, ini puasanya telinga. Wal lisan 'alaihi shiyam wa huwal bu'du 'anil atham. Begitu juga lisan. Ini diantara contohnya saja. Lisan, puasanya adalah menjauhkan lisan dari segala perbuatan dosa. Perkataan ghibah, dusta, hoax, yang menyebar fitnah, merendahkan orang lain dengan ucapannya, ya, mencela, mengumpat. Ya. Maka lisan ada bagian puasanya tersendiri. Begitupun dengan anggota tubuh yang lainnya, tangan, kaki, dan seterusnya. Ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tadi saya sampaikan bahwa berdasarkan yakni definisi bahasa, puasa ini punya makna yang sama dengan sabar. Sabar secara bahasa artinya menahan diri. Ini ada satu kisah bagaimana Nabi SAW memberikan nasihat kepada seorang sahabat wanita agar dia bisa menahan diri dari segala hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasusnya ketika itu
Nabi SAW melewati sebuah kuburan, melewati kuburan pemakaman. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Kisah ini ada di dalam riwayat Imam Abu Daud rahimahullah taala. Nabi SAW melewati kuburan, lalu didapati ada seorang wanita, sahabat perempuan yang sedang menangis, nggak berhenti-berhenti. Kenapa? Karena anaknya meninggal dan baru dikuburkan. Dia nangis, sangat sedih, luar biasa. Apa yang Nabi SAW katakan kepada perempuan itu, kepada sahabat tersebut radhiyallahu anha, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kepada Allah, wasbiri, dan bersabarlah, tahan dirimu, tahan dirimu dari menghadapi musibah. Jangan sampai melakukan hal-hal yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, sampai meratap, sampai kalau adat jahiliyah dulu itu sampai mengoyak-ngoyak pakaiannya, merobek-robek pakaiannya, sampai mencakar-cakar dan seterusnya. Rasulullah nasihatkan kepada dia untuk bertakwa kepada Allah dan tahan dirimu, apalagi sampai bersuuzan, berprasangka buruk kepada Allah. Sebagaimana pernah disampaikan, ada 4 jenis sabar itu. Pertama, as-sabru 'inda sadmatil ula. Puncak kesabaran yang pertama, ini puncak kesabaran adalah ketika hantaman yang pertama mendapatkan musibah. Hantaman pertama itu gimana? Ketika pertama kali kita mendapati musibah atau mendengar kabar musibah, itu hantaman yang pertama. Jadi ketika hantaman yang pertama itu, lalu kemudian dia istirja, dia menunjukkan sikap ridhonya dengan musibah yang dia alami, dengan musibah yang dia dengar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu istirja. Alhamdulillah ala kulli hal, memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa. Inilah hantaman yang pertama. Ketika dia bisa melakukan itu, ini puncak kesabaran ketika mendapati musibah. Ada sabar yang susulan, dan ini tidak sedikit kaum muslimin mengalaminya. Baru bisa sabar setelah misalnya 1 minggu. Sebelumnya nggak bisa sabar. Menunjukkan sikap yang nggak ridho dengan ketetapan Allah, dengan takdir Allah. Nggak ikhlas begitu. Setelah seminggu berjalan, kemudian ada yang menasehatinya supaya bersabar, keutamaan sabar disampaikan, baru dia sabar. Betul ya Bu ya? Ada yang seperti ini. Jadi sabarnya susulan. Tapi tetap bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak Allah sia-siakan. Tapi jangan sampai ketika hantaman yang pertama itu dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berat untuk menghadapi musibah, seolah menunjukkan dia tidak sabar, nggak ada masalah. Masing-masing keimanan orang berbeda-beda, tapi puncak kesabaran itu adalah ketika hantaman yang pertama. Dan ini yang dinasihatkan Nabi SAW kepada perempuan tadi, kepada sahabat mulia tadi. Ketika Nabi SAW melihatnya, Nabi berikan nasihat, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Apa kata wanita ini radhiyallahu anha? Dia nggak melihat kepada Rasulullah, Bu. Dia nggak tahu yang ngomong itu Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, matubali, apa pedulimu dengan musibah yang aku alami? Apa pedulimu dengan musibah yang aku alami? Dia nggak melihat kepada Nabi SAW. Nabi SAW tidak marah. Nabi SAW tidak lantas kemudian menegurnya, wahai fulanah, lihat kepadaku, saya Rasulullah. Enggak begitu, Pak. Nabi tawadhu. Nabi SAW begitu rendah hati. Nabi berlalu begitu saja, pergi. Lalu ada yang mengatakan kepada perempuan itu, beliau adalah Rasulullah SAW. Baru dia kaget, Pak. Kan biasanya begitu, Pak ya, suasana sedih itu mengacaukan pikiran kita. Apa yang terjadi di sekitar kita, kita nggak tahu. Nah, itu pun yang terjadi pada wanita tersebut. Akhirnya dia bergegas pergi ke rumah Rasulullah SAW. Nah, di dalam hadis ini disebutkan, lam tajid
ala babihi bawabin. Perempuan itu tidak mendapati satu pengawal pun di dalam rumah, di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan Rasulullah begitu tawadhu. Beliau pemimpin umat, pemimpin tertinggi umat, ya. Nabi dan Rasul. Tidak ada pengawal seorang pun di rumahnya. Ini menunjukkan ketawadhuan luar biasa. Rumahnya terbuka untuk umatnya. Berbeda dengan penguasa ketika itu, penguasa Persia, penguasa Romawi, sampai sekarang, ya, keamanannya berlapis-lapis, begitu kan? Pas pampres, ya, berlapis-lapis luar biasa. Ya. Untuk masuk ke istana nggak sembarangan. Ya. Kita pergi ke istana dengan tujuan misalnya ingin mengingatkan presiden, ya, dengan kebaikan, bisa jadi ya, tidak bisa masuk ke dalam istana. Ya, bisa jadi ya, disuruh pergi. Ya sudah, pergi saja kalau begitu, Pak. Jangan marah-marah. Ya. Yang penting kita sudah punya niat untuk mengingatkan misalnya. Nah, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, setelah bertemu dengan perempuan ini? Innamas sabru inda sadmatil ula. Sesungguhnya ya, puncak kesabaran itu ya, ketika hantaman yang pertama. Atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya perempuan ini, sahabat yang mulia ini radhiyallahu anha sadar, Bu, ya, bahwa hantaman yang pertama itu sudah berlalu. Ya. Dengan nasihat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, dia sadar, akhirnya dia teguh hatinya, sabar. Ini sabar susulan namanya. Ya. Sabar susulan nggak ada masalah, Pak. Ya. Kalau sempat melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah, bertaubat saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kemudian bersabar. Ya. Ada misalnya sebagian orang tua sudah nunggu lama, ya, buah hati, ya, anak, ya, belum punya anak. Ya. Kemudian setelah sekian tahun lahir anak, meninggal anaknya. Oh, ini berat sekali kondisinya. Ada yang seperti itu. Ya. Kemudian bisa jadi berprasangka buruk kepada Allah, menganggap Allah tidak adil. Ini kan dosa seperti itu. Ya. Tapi kemudian dia mendapatkan ilmu, dia sadar, ya sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa tersebut dan bersabar, dan insya Allah dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena sabar itu tidak ada batasnya, jemaah sekalian. Ya. Tidak ada batasnya. Karena Allah memberikan pahala kepada orang yang sabar bighairi hisab, tanpa batas. Ya. Kalau mau dikatakan sabar itu ada batasnya, satu saja. Karena sabar itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah, ibadah yang agung, bahkan pahalanya ya, diberikan Allah tanpa hitungan. Di dalam surat Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, tanpa hisab, tanpa hitungan. Karena termasuk ibadah, maka batas akhir sabar itu ya ketika kematian datang. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu hingga al-yakin, sesuatu yang pasti itu mendatangi kematian. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ya, ini mudah-mudahan ya, apa yang telah kita pelajari ya, dari yakni puasa ya, dan jenis ya, puasa ya, bisa kita ambil manfaatnya dan kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ya, mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Cukup ya Pak ya? Ada yang mau bertanya silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Biasanya sampai jam berapa Pak Gey? Pak? Berapa menit lagi Pak? Oh 2 menit lagi. Alhamdulillah. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, saya bacakan satu hadis saja. Ini berkaitan bagaimana puasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya baca dan terjemahkan ya. Nggak pakai panjang lebar nantinya. Bismillah. Seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Syaqiq rahimahullah ta'ala pernah bertanya kepada gurunya. Gurunya ini istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin, ibunda kaum mukminin. Tentang bagaimana puasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Lalu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, ini puasa sunnah. Ya. Kana yasumu hatta naqul qad shama wa yuftiru hatta naqul qad aftar. Qalat wa ma shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran kamilan munzu qadimal Madinah illa Ramadan. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sering sekali berpuasa hingga kami mengatakan sepertinya Nabi tidak akan berbuka. Tidak akan berbuka. Tidak akan berbuka di sini maksudnya bukan ketika azan maghrib nggak berbuka, bukan. Sepertinya tidak berbuka di sini maksudnya besoknya berpuasa lagi. Ya bukan yakni ketika maghrib tiba nggak berbuka, bukan itu maksudnya. Kalau kita dapati hadis berbicara tentang itu, ya maksudnya besoknya berpuasa lagi. Dan Nabi pun sering yakni berbuka, tidak berpuasa. Hingga kami mengatakan nampaknya besok Nabi tidak akan berpuasa, tetap berbuka. Ini menunjukkan keseimbangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ibadah yang lain, tahajud. Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling bertakwa, paling suci hatinya, paling dekat kepada Allah, tidak menjadikan seluruh malam itu untuk tahajud. Tidak tidur sama sekali, tidak. Tapi sebagian malam digunakan untuk istirahat, sebagiannya lagi untuk tahajud. Begitupun dengan puasa. Sebelum sampai kota Madinah, sebelum hijrah, Nabi SAW pernah puasa, yakni hampir sebulan penuh. Hampir sebulan penuh. Atau dalam bahasa hadisnya sebulan penuh. Sebulan penuh ini uslub orang Arab, menunjukkan mayoritas harinya digunakan untuk berpuasa. Tapi di lain waktu Nabi pun hampir sebulan penuh tidak berpuasa. Ini makna hadis tadi. Lalu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Nabi SAW tidak pernah melakukan puasa sunnah 1 bulan penuh sejak tiba di kota Madinah, maksudnya sejak hijrah dari Mekah ke Madinah, sejak tiba di kota Madinah, kecuali pada bulan Ramadan. Jadi hanya bulan Ramadan saja puasa full. Adapun selainnya Nabi SAW tidak melakukan puasa sebulan penuh, hanya mayoritas hari saja, seperti contoh bulan Sya'ban. Nabi SAW hampir seluruh hari bulan Sya'ban beliau melakukan puasa. Bulan Muharram, yakni bulan yang diagungkan, bulan Rajab, termasuk bulan yang haram, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sejak tiba di kota Madinah tidak. Kenapa disebutkan kota Madinah? Karena memang ibadah-ibadah yang bersifat amaliyah seperti misalnya puasa, zakat, umrah, haji, itu baru diturunkan di kota Madinah. Kalau sholat sejak di kota Mekah 3 tahun sebelum Nabi SAW hijrah. Itulah makanya disebutkan sejak tiba di kota Madinah, karena ini berhubungan dengan syariat Islam. Nah, wallahu taala a'la wa a'lam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai ibadah yang diterima oleh Allah, yang akan memberatkan timbangan amal kita kelak di akhirat, yang akan meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan keberkahan ibadah ini mengalir untuk keluarga kita, untuk anak keturunan kita, dan harta yang Allah rezekikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina musibatid dunya, wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, siap Pak. Alhamdulillah.